Eh, Bapak Ibu pembicara dan mungkin bisa juga nanti ditambahkan oleh pembahas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 penanya tadi ya, ada lebih dari 5 pertanyaan. Jadi kalau saya boleh recap sedikit dari Bu Puspita tadi, bagaimana nih Pak Hora, bagaimana kita melakukan perubahan yang terencana. Sementara di Indonesia tadi Bapak sendiri mengatakan kita biasa jalan berlayar sambil menambal kapalnya. Kemudian yang kedua bicara soal hubungan pusat daerah tadi ya, yang sangat complicated sekarang ini, bagaimana membangun knowledge tadi untuk bisa sampai ke tingkat daerah dan membangun itu sampai ke pusat kembali. Dari Pak Mustafa tadi ada beberapa pesan yang mungkin bisa ditangkap bersama-sama untuk kita memahami local wisdom dan national wisdom kita dan belajar dari sejarah dan undang-undang dasar kita. Pak Zarma tadi ada 3 pertanyaan, mungkin ini banyak ke Prof. Eko juga terkait dengan omnibus cipta kerja, apakah kaitannya juga nanti perlu juga menyentuh aspek ASN, kemudian mungkin ke Pak Hora soal negara autopilot dan bagaimana kita menyikapi mungkin nanti Prof. Haula ya terkait dengan pers tadi dan periklanan yang kemudian potensi itu hilang, belum terpajaki. Ya, kemudian dari Pak Arief atau Mas Arief tadi dari Pasar Sarjana Via, ini terkait dengan institusi ya tadi Mas ya, soal badan perpajakan. Dan yang terakhir dari Mas Santo, apakah sudah efektif atau belum ketika kita bicara soal insentif perpajakan? Nanti mungkin Mas Aji bisa merespon. Silakan pertama ke Prof. Eko dulu, Prof. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Boleh nggak tadi kapal diganti pesawat? Sebenarnya kalau dalam Lipo itu nggak cocok pakai kapal, karena kapal itu bisa bertahan sampai 2 jam, 3 jam kalau diperbaiki. Tapi kalau diganti dengan pesawat, pesawat itu hitungannya detik. Jadi memperbaiki birokrasi itu sebenarnya seperti memperbaiki pesawat yang sedang terbang. Pesawat harus tetap terbang, tetapi perbaikan harus dilakukan. Itu riskan banget. Kita cara nyabut kabel itu pesawat bisa nyungsep. Nah itu yang terjadi. Saya pikir saya selalu mengibaratkan Lipom itu adalah ibarat memperbaiki pesawat yang sedang terbang, jadi kritikal. Kalau kapal mungkin nggak terlalu kritikal Pak Hora, dia masih bisa bertahan 1-2 jam kalau kita perbaiki. Tapi kalau pesawat enggak, salah nyabut kabel itu nyungsep. Nah ini. Jadi memang kalau kita menuju kepada knowledge based economy, kita harus memaksakan knowledge based birokrasi. Saya lihat kemampuan kawan-kawan birokrasi itu di dalam pengetahuan itu sangat terbatas. Misalnya proses pembuatan kebijakan itu kadang-kadang pakai feeling, bukan pakai evidence. Makanya saya mendukung bagaimana evidence based policy itu menghubungkan antara produksi pengetahuan di perguruan tinggi dan lembaga litbang dengan di pengambilan kebijakan. Sebenarnya gampang kok. Itu biaya-biaya di lembaga litbang itu dikurangin aja, karena 25 triliun per tahun nggak ada produknya. Kadang-kadang kalau mau bikin kajian ngair lagi konsultan, ngair lagi perguruan tinggi. Saya udah usul ke Pak Asman Abnur, Pak, perguruan tinggi itu setiap tahun menghasilkan banyak sekali produk pengetahuan dalam bentuk tesis, skripsi, disertasi, dan hasil-hasil penelitian lain buat oleh dosen. UI saja 12.000 per tahun Pak, kalau 10% aja 1.200. Itu kalau mau dilingkan kepada proses pembuatan kebijakan, subhanallah. Kita hanya bisa bikin knowledge repository secara nasional, dikelompokkan pada bidangnya, pendidikan, kesehatan, perhubungan, pariwisata, dan Presiden panggil para rektor. Ini 6 prioritas pembangunan nasional, saya minta saudara-saudara membuat penelitian yang hubungannya dengan prioritas pembangunan nasional, supaya tesis, skripsi, disertasi, dan penelitian dosen itu terikat dengan program prioritas pembangunan nasional. Nah, kira-kira kayak gitulah. Murah banget Bu, uang mahasiswa juga nggak perlu dibiayai kan. Apalagi kalau litbang itu dikasih ke perguruan tinggi, misalnya dananya di sekian persen untuk perguruan tinggi. Jadi itu Bu, nggak usah banyak-banyak, 10% aja. Itu cara berpikir yang nggak bisa terjadi di pemerintahan, saya bingung gitu loh. Jadi kawan-kawan itu kalau dikasih tahu evidence, ini teoritik Pak, udah semua saya bilang. Teori itu berasal dari empirisme, saya bilang. Gak bisa teori itu tiba-tiba datang dari langit, itu dari penelitian segala macam gitu. Nah kadang-kadang gitu. Jadi saya pernah soalnya mimpin berbagai pembahasan RUU RPP gitu ya, mangkel bener gitu loh. Udah diperintahkan oleh Wakil Presiden supaya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu jangan dibatasi umurnya, supaya orang-orang yang bagus udah pensiun, ahli hukum internasional segala macam itu bisa masuk lagi
melalui jalur P3K, dibatasin juga gitu. Sekarang mereka sendiri yang kewalahan, sudah pensiun 60 tahun nggak bisa lagi masuk melalui jalur P3K. Nah itu kayak gitu itu kalau membahas di birokrasi. Jadi harus kuat-kuat lah Pak Ucok, kira-kira gitu. Tapi memang otoritas penting banget. Kalau yang mimpin itu sekjen, yang berhadapan dengan sekjen nggak jadi tuh. Harus political appointee, menteri atau wakil menteri. Ini perintah presiden, ini perintah wakil presiden. You ikut atau tidak? Pak Azhar pernah marah tuh, ada satu asisten deputi yang dalam rapim itu, Pak menurut pendapat saya nggak butuh pendapat Anda. Bapak sadar nggak? Menurut pendapat saya nggak butuh pendapat Anda. Laksanakan atau tidak sama sekali itu. Harus begitu kalau di birokrasi, tapi dengan pengetahuan, dengan evidence. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ada bagusnya juga, kadang-kadang menjadi akademisi, kadang-kadang menjadi policy maker. Jadi di kelas kita kaya dengan pengetahuan lapangan, di birokrasi kita kaya dengan teori, itu bagus banget menurut saya. Jadi mungkin tradisi ini perlu dilanjutkan. Dan memang mengubah budaya itu nggak cepat ya. Saya lihat memang kan ada 4 transformasi sebenarnya yang saya usulkan tadi itu. Satu, transformasi struktural, itu penataan lembaga-lembaga kementerian dan lembaga. Itu saya jamin sepertiga APBN itu bisa hilang itu untuk kemakmuran masyarakat, bukan untuk nutrisi birokrasi yang nggak penting-penting itu. Kemudian yang kedua, transformasi digital, itu yang paling penting, yang saya sebut sebagai ruang kerja masa depan, super application. Jadi orang bekerja melalui super app, nanti ruang rapat segala macam, bisa bekerja di mana-mana kalau indikator kinerjanya jelas. Yang ketiga, transformasi kultural. Nah itu yang susah banget, tapi saya pikir ini momentum. 63% generasi milenial itu adalah momentum. Menurut saya kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya supaya tidak kehilangan momentum, karena mereka sebentar lagi akan duduk dalam posisi-posisi penting. Nah ini oke, jadi Pak, saya pikir itu yang paling penting. Kalau hubungan pusat daerah ini memang kita harus rethinking decentralization. Nah di sini ada Mbak Wiwi, ada Pak Kris. Kita dorong supaya kita mulai memikirkan bagaimana dampak desentralisasi dan globalisasi itu. Makanya tema besar kita ini globalisasi dan desentralisasi. Itu dua kutub yang berbeda. Sekarang pemerintah tuh pusing, jadi menteri itu pusing. Kenapa? Karena banyak rencana strategisnya nggak bisa dilaksanakan di daerah. Partai politiknya banyak, kualitas birokrasinya rendah, hubungan antara pusat dan daerah nggak nyambung. Makanya Bu Susi itu bisa bakarin kapal, cuma itu pekerjaannya. Nggak bisa dia bikin bagaimana nilai tambah produksi hasil perikanan dalam bentuk makanan kaleng. Yang diurus bupati wali kota nggak bisa. Biayanya mahal, politiknya mahal, harus dibayar melalui birokrasi, perizinan, pengadaan barang dan jasa, segala macam, termasuk jual beli jabatan gitu. Nah itu pekerjaan Pak Agus nih. Bagaimana jual beli jabatan itu masih terjadi pada Pak Rudi. Itu problematic situation yang kita hadapi. Kalau kita lihat kemarin laporan dari World Economic Forum dalam Global Competitiveness Index, korupsi, kemudian efisiensi menjadi masalah kita bersama. Saya setuju dengan Pak Mus, memang dasarnya harus konstitusi, karena itu adalah ide negara. Bagaimana kita mewujudkan itu? Tapi banyak sekali nggak bisa kita wujudkan. Pasal 27.1, tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Banyak tuh anak-anak miskin nggak bisa dipelihara. Bagaimana peran negara? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Banyak yang dikuasai oleh swasta, dikuasai oleh BUMN juga nggak bisa ke rakyat akhirnya gitu. Jadi problemnya adalah bagaimana membangun karakter bangsa ini. Nah, tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia kita punya program serius membangun budaya. Itu yang dilakukan di Singapura. Lee Kuan Yew itu membentuk budaya 20 tahun, sejak tahun 80 sampai tahun 2000. Jadi ada 4 tahapan yang dilakukan di Singapura, 20 tahun diantaranya adalah membangun budaya. Makanya kalau kita lihat Dynamics Governance Neo dan CEN itu basisnya adalah budaya. Incorruptibility, meritokrasi, economic growth, prudent, dan seterusnya. Itu yang dibangun di mereka. Di kita, budaya incorruptibility itu nggak terbentuk. Orang mikir bagaimana saya mendapatkan sesuatu dari apa yang saya miliki sebagai kewenangan saya. Itu yang terjadi di Indonesia pada umumnya. Ditambah lagi dengan biaya politik yang mahal, kawan-kawannya Pak Azwar. Yang minta dibubarin KSN itu siapa? Itu para bupati dan wali kota yang nggak mau dikontrol, para gubernur. Tapi menurut saya itu berhasil reform. Kalau mereka sudah gerak, berarti reform itu berhasil. Karena selama ini mereka memberhentikan orang itu kan seenaknya aja, mengangkat orang seenaknya, dikontrol sama KSN mereka marah, berarti reformnya berhasil. Saya udah bilang kepada Dewan, jangan khawatir mereka marah, biasa aja. Pak Azul juga setuju kan gitu, nggak apa-apa.
pokoknya wise aja KSN kan gitu. Tenang, tugas negara Pak. Nah saya pikir itu gini, soal penerimaan dan pengeluaran negara ini saya kaitannya dengan pajak. Kita ini capek-capek ngumpulin pajak, pakai amnesti segala macam. Tapi siapa yang ngeluarin? Birokrasi yang nggak bertanggung jawab. Program dan kegiatan yang disusun oleh para birokrat melalui APBN-APBD, coba lihat itu apa ukuran kinerjanya. Sama sekali nggak ada indikator kinerja, bahkan mereka nggak bisa membedakan antara output, outcome, dan impact. Nah itu problemnya Bu. Capek-capeknya orang-orang pajak, ngumpulin pajak, di spend money-nya nggak terkontrol. Nah itu yang saya minta melalui reformasi birokrasi, bagaimana kita mengontrol pengeluaran negara supaya penerimaan negara itu tidak sia-sia. Nah itu melalui manajemen kinerja. Nah manajemen kinerja itu bisa membentuk perencanaan, penganggaran, struktur organisasi berbasis kinerja, sampai ke sasaran kinerja pegawai. Jadi kalau kita pakai ukuran kinerja, itu saya yakin kementerian dan lembaga itu hapus semua Bu. Tugasnya cuma NSPK. Eselon 3 dan 4 itu di Bapus sebenarnya masih belum ini. Karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya dipindahkan di jabatan fungsional tapi nggak bisa kerja. Nggak jadi analis kebijakan, nggak bisa analis, gimana tuh? Problem. Negara ini nggak ada yang ngatur Bu, serius. Nggak ada yang ngurus. Kita pindahin ke eselon 3 dan 4 jabatan fungsional, tapi bisa apa mereka? Analis kebijakan itu butuh critical thinking, butuh membuat rekomendasi kebijakan. Saya pikir itulah ya Bapak Ibu sekalian, kalau Badan Penerimaan Negara itu sudah kita usulkan zamannya Pak Azwar itu, supaya kewenangannya lebih kuat ya dan seterusnya. Saya pikir itu Pak, jadi faktor-faktor yang non-teks itu lebih besar daripada faktor teks menurut saya untuk investasi. Perizinan tenaga kerja itu problem di Indonesia. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan tidak kepanjangan ini. Baik, terima kasih Bro Beko. Silakan Bro. Ada yang ingin ditanggapi? Karena ini habis. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Makasih Bu Puspita. Yang tentang kita bicara tentang perencanaan ya. Biasanya kan kita akan bicara seseorang kalau mau berbuat sesuatu itu hubungannya kan dengan kemauan, kebiasaan, dan kemampuannya. Kan kita ngomong di 3 ini. Mungkin yang menarik ada studi global tentang budaya, yang dimana salah satu aspek budaya yang paling membedakan berbagai macam negara itu yang dibilang uncertainty avoidance ya, dari Hofstede, di mana uncertainty avoidance ini biasanya hubungannya juga masalah perencanaan. Sebuah negara yang budayanya itu high dalam uncertainty avoidance akan punya kecenderungan kalau membuat suatu perencanaan pun biasanya tidak terlalu detail karena dia berani taking risk. Sedangkan negara yang low di uncertainty avoidance, dia akan membuat banyak perencanaan. Misalnya kalau kita bicara di sini negara yang high di uncertainty avoidance, itu ada Jepang, ada Jerman. Itu biasanya adalah negara-negara yang pay a lot attention of detail dan kalau membuat suatu perencanaan itu detail dalam banget. Sedangkan negara yang high di uncertainty avoidance, misalnya seperti Indonesia, termasuk Cina, mereka-mereka yang berani taking risk. Suatu negara yang banyak ketidakpastian, biasanya orang-orangnya akan ke arah sana. Yang berarti ada hubungannya di sini dengan kebiasaan kan. Sedangkan merubah kebiasaan berarti kan kita bicara tentang merubah budaya ya. Sesuatu yang cukup kompleks lah. Nah nanti permainannya adalah bagaimana merubah kebiasaan. Itu ada hubungannya dengan kemauan dan kemampuan. Kalau kemauan itu kan hubungannya dengan kadang-kadang harus dipaksa. Kemampuan ada hubungannya dengan tingkat sekolah segala macam. Kalau yang saya pernah alami sendiri kalau di perusahaan, biasanya nantinya planning itu ada hubungannya dengan resources, yang mana ada hubungannya dengan kemampuan, yang nanti biasanya akan dilakukan dengan menginvite orang luar untuk bisa membuat perencanaan-perencanaan seperti ini. Yang menarik juga mungkin sewaktu saya di Indonesia, sewaktu saya di China ya, kebetulan saya datang ke China itu kan di eranya Presiden Hu Jintao ya. Yang dia baru waktu saya datang itu programnya dia yang mengundang profesor asing untuk datang ke China, jadi ribuan waktu dia diundang. Kemudian sempat 10 tahun waktu saya pindah ke Indonesia itu juga masa akhir kepemimpinannya dia, di mana dalam kepemimpinannya dia program terpenting yang dia canangkan sebagai filsafat dia selama 10 tahun masa kepresidenan itu adalah yang dia bilang scientific development policy, di mana scientific development policy itu mengharuskan semua policy daripada pejabat pemerintah itu harus memiliki kajian-kajian ilmiah.
yang mana kajian-kajian ilmiah ini secara tidak langsung memaksakan sebuah budaya planning. Dan di waktu itu juga boleh dibilang membuat booming proyek-proyek penelitian untuk universitas. Boomingnya itu di semua level. Karena nanti universitas yang top dia akan memberikan kajian ilmiah untuk policy di level nasional, yang level provinsi di provinsi, sampai kepada kecamatan pun mereka harus membuat kajian-kajian ilmiah dan rekomendasi untuk semua policy yang dibuat. Kalau kita mau bilang kayak di universitas saya waktu itu saya datang tahun 2004 sampai dengan 2014 itu budget penelitian naik 10 kali lipat. Salah satunya juga karena policy, di mana policy ini adalah kayak semacam filsafat pribadi si presiden yang menjadi legasi dia dalam masa 10 tahun ini. Nah itu kan sesuatu yang cukup luar biasa, dan itu kan yang memaksa sehingga kebiasaan yang tidak ada menjadi ada. Di kepemimpinan presiden yang sekarang polisinya bukan itu, tapi karena sudah menjadi kebiasaan akhirnya tetap ada. Kemudian yang terakhir mungkin kita akan bicara tentang fatal flaw. Kalau di teori leadership kan kita ada bilang kita jangan membangun kekuatan dari kelemahan. Dalam artian sebuah negara yang memang high uncertainty avoidance, kemungkinan dia tidak akan terlalu kuat membuat planning. Tapi kalau hal kelemahan kita itu menjadi fatal flaw, itu tidak bisa. Yang mana kalau kita bicara mungkin kayak di Indonesia, di banyak perusahaan ataupun di pemerintahan itu kan udah mendekati ke arah fatal flaw. Dalam artian kita tidak bisa ignore bahwa kalau kita tidak bisa membuat planning bukan berarti kita bisa membiarkan. Kita harus tetap berusaha mengembangkan hal itu. Misalnya yang kita kalau coba menggabungkan. Kemudian yang kedua kalau kita bilang tentang autopilot, kalau yang saya ngerti yang namanya autopilot itu pun kadang-kadang tetap butuh pilot. Tidak ada pesawat yang sementara ini autopilot dan tidak ada pilot di dalamnya. Yang berarti kan tetap aja peran daripada seorang pemimpin itu memang kadang-kadang tidak terlihat. Dalam artian di perusahaan pun kalau yang kita tahu di perusahaan pun kadang-kadang di perusahaan yang udah sempat mapan itu tanpa adanya suatu kepemimpinannya kadang-kadang invisible. Kalau kita lihat di teorinya kepemimpinan succession planning misalnya. Succession planning itu kan berarti seorang pemimpin yang baik adalah dengan tidak adanya dia organisasi harus berjalan. Kalau tidak seperti itu berarti succession planningnya dia tidak jalan. Dalam artian di sini berarti harus bisa autopilot juga gitu. Tapi kalau di teori succession planning juga pemimpin itu harus ada karena dia dibutuhkan untuk krisis, dia dibutuhkan untuk growth, yang ujung-ujungnya dibutuhkan untuk suatu perubahan. Yang mana kalau kita tidak punya seorang pemimpin yang baik, biarpun ada suatu autopilot, cepat atau lambat organisasinya akan gagal. Tapi seorang pemimpin yang baik harus bisa memberikan kesan bahwa autopilot pun organisasi itu akan jalan. Mungkin itu kayak semacam autopilot itu juga ada dua sisi. Mungkin yang terakhir sedikit komentar yang dari Pak Dius tadi tentang dua sisi mata uang. Kebetulan untuk kita bertiga, jadi saya, Prof. Handa dan Dr. Juliana Murniati, kita memang misinya menulis buku itu salah satunya atau yang paling pentingnya adalah meng-create dialog antara praktisi dan akademisi. Karena itu di buku-buku kita ini adalah buku yang keempat, kita berusaha bahwa di dalamnya itu memang ada base ilmiahnya, tapi gaya penulisan dan tujuan pembaca itu juga para praktisi itu bisa membaca dan merasa ada gunanya. Karena banyak buku itu kan kalau bukan terlalu praktisi, tidak ada dasar ilmiahnya, kalau tidak terlalu ilmiah sehingga para practitioner tidak bisa tidak merasa nyaman untuk membacanya. Baik, terima kasih Prof. Fora. Berikutnya silakan Mas Aji, ada yang mau ditanggapi ini tadi dari pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada terkait yang dua pertanyaan terakhir. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau masalah SARA ya, Semi Autonomous Revenue Authority, menurut saya juga tidak perlu diperdebatkan lagi justifikasinya. Menurut saya perlu. Jadi kalau kita lihat komparasi, kita lihat empirisnya, kita lihat dari administrasi sekarang yang terjadi, menurut saya itu urgensinya butuh. Tinggal masalah bagaimana desainnya. Ini kan sebenarnya masalah yang belum selesai, dan juga yang poin kedua adalah masalah komitmen politik. Menurut saya ini salah satu ganjalan terbesar dari transformasi dari direktorat menjadi badan penerimaan negara atau BPP gitu ya, itu kayaknya lebih dalam konteks politik seperti itu. Nah untuk pertanyaan mengenai insentif, tadi juga kita lihat bahwa sekarang ini kan bandul pajak ini kita lagi ke arah lebih ke relaksasi. Mobilisasi itu nanti dulu lah, walaupun sebenarnya kalau kita lihat kebutuhan pendanaan itu juga semakin meningkat. Nah kalau kita pertanyaan reflektif kita adalah
Sejauh mana sih sebenarnya segala macam relaksasi yang diberikan oleh pemerintah ini bisa mengkompensasi misalkan bahwa peran swasta nanti bisa berkontribusi dan segala macam. Menurut saya selama ini pemerintah juga merupakan dua faktor. Pertama faktor yang pajak, tadi Prof. Eko sudah bilang juga bahwa sebenarnya kalau kita lihat Omnibus Law perpajakan ini juga tidak bisa dilepaskan dari bagaimana pembenahan regulasi birokrasi, reformasi birokrasi, terus kemudian infrastruktur dan sebagainya. Tapi yang satu lagi yang juga penting untuk dilihat bahwa administrasi pajaknya. Jadi sekarang kita berhadapan dengan begini, Anda dikasih insentif tax holiday misalkan seperti itu. Tapi Anda kalau sengketa itu bisa 6 tahun lagi dapat putusan di pengadilan. Ini yang terjadi di Indonesia. Sekitar misalnya gini. Jadi kalau kita bersengketa di pengadilan pajak dan salah satu pengadilan yang paling banyak sengketanya itu kalau dibandingin itu Indonesia itu banyak sekali ya. Kalau Jepang, Australia itu lebih ada filternya. Di Indonesia itu atas sekarang sekitar 12.000 kasus itu masuk setiap tahun ya. Hanya sekitar 40% saja yang berhasil diputus di tahun itu. Artinya bahwa ketika Anda menjadi seorang wajib pajak, Anda itu bersengketa, itu nanti baru tahun-tahun berikutnya Anda dapat kepastian. Ada cash flow yang terganggu, ada kepastian terganggu. Jadi hal inilah yang juga sebenarnya luput untuk diperhatikan oleh pemerintah. Jadi certainty in tax system itu juga penting. Nah ini yang mungkin catatan saya terkait dengan masalah sekarang rezim-rezimnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang rezim relaksasi yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, pertanyaan dasarnya memang akhirnya ini berpihak pada siapa? Karena kalau kita lihat tidak seluruhnya juga menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Tapi ini mungkin juga contohnya seperti ini. Kita tahu ada rezim ekspatriat, rezim pemajakan ekspatriat, di mana seseorang SDM yang bertalenta itu bisa saja datang ke Indonesia dan akhirnya dapat suatu keringanan pajak berupa akhirnya hanya penghasilan dari Indonesia saja dipajak. Misalkan dosen dari luar negeri yang akan bekerja di Indonesia, hanya penghasilan di Indonesia saja yang akan dipajak. Sistem yang sekarang berlaku adalah semuanya dipajakin. Nah, tapi dikasih insentif tersebut. Apakah ini relevan dengan Indonesia atau juga dengan bonus demografi yang tadi dilakukan Indonesia? Ini kan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang perlu kita untuk ulas lebih lanjut di tataran akademis seperti itu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Mas Aji. Bapak Ibu, untuk termin yang kedua, saya akan buka untuk 3 orang penanya. Oke, yang sudah angkat tangan Bapak. Kemudian yang kedua adalah Ibu, yang ketiga dari sebelah sini ada? Oh iya, Mas sudah angkat tangan dari tadi. Silakan, singkat saja, mohon pertanyaan singkat saja karena saya tidak ingin melakukan reform pada Bapak Ibu, nggak ingin bikin gerah maksudnya. Jadi silakan dalam waktu 1 menit saja masing-masing ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Izin memperkenalkan, nama saya James Robert Polilin dari IPDN. Yang saya ingin tanyakan Prof, karena ini Prof Eko. Bukunya sangat menarik, tetapi persoalannya saya melihat bahwa reformasi yang disampaikan oleh Prof Eko dengan pada masa Prof jadi Wamen maupun Pak Isor menjadi menterinya, ini adalah persoalan hilir. Karena hulunya ini sebenarnya adalah proses rekrutmen kepemimpinan dalam hal ini pilkada. Jadi seperti yang Prof tulis dalam bukunya ini, bahwa reformasi birokrasi di Indonesia ini tidak ada sustainable politik kebijakan karena memang masa jabatan kepemimpinan hanya 5 tahun. Kemudian rekrutmennya pun dengan begitu banyak kepentingan. Indikatornya ya kita bisa lihat bahwa birokrasi saat ini meskipun disur pangkas di bawah, tetapi di atas di kementerian bertambah tingkat kementerian. Yang kedua, saya sependapat mungkin juga pemahaman tentang agenda reformasi tidak jelas di dalam kabinet Jokowi. Karena sebenarnya semangat dari Pak Jokowi adalah pelayanan publik itu cepat tersampaikan kepada publik. Jadi yang diinginkan oleh Pak Jokowi kalau saya boleh tangkap adalah mereform sistem kerjanya. Tetapi yang dipahami oleh staf di bawahnya atau menteri adalah bagaimana memangkas birokrasi. Padahal kalau nggak salah Pak Menteri dalam hal ini Pak Aswar pada waktu menjadi menteri dan Pak Prof Eko, undang-undang reformasi itu sudah memangkas struktur birokrasi yang dari 5 eselon menjadi cuma 2 jabatan, yaitu pimpinan sama administrator dan fungsional. Nah sekarang mau dipangkas lagi eselon yang mana yang mau dipangkas? Sedangkan undang-undang ASN sudah memangkas itu.
Yang saya melihat undang-undang ASN itu justru sistem kerjanya yang belum ada, sehingga yang diinginkan oleh Jokowi adalah bagaimana sistem kerja dengan struktur yang sudah dipangkas dalam undang-undang ASN itu yang harus dibangun dan dibuat. Nah, bayangan saya yang terakhir adalah ketika pejabat administrator tadi dialihkan ke fungsional, ini menjadi problem karena sistem rekrutmen atau prasyarat jadi tenaga fungsional itu harus memiliki kapasitas kualifikasi keahlian. Bayangkan seorang tenaga staf mau konversi ke fungsional, ini akan menjadi kegaduhan reformasi. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tadi yang kedua, Ibu, silakan. Mohon singkat saja ya Bu. Karena salah satu narasumber kita akan harus meninggalkan tempat lebih awal. Silakan. Oke, terima kasih Mas Alfi. Teman saya di AKI ya. Saya mau bertanya, menanggapi Pak Azwar ya, yang tadi udah diceritakan bahwa perjalanan reformasi birokrasi panjang di masa Bapak dan Prof Eko berjuang itu, saya suka tadi logikanya tentang ayam dan musang tadi Pak, terima kasih. Jadi saya merasa, oh iya ya, saya harus membela ayam kayak gitu kan. Jadi ya memang perjuangannya mungkin kalau si musangnya panas, dia tetap harus semangat kayak gitu. Cuma mungkin gini Pak, yang ada di birokrasi kita saat ini adalah mereka yang tadi Bapak ceritakan membayar 60 juta atau 100 juta, dan itu yang existing sekarang jadi PNS dan menguasai mayoritas jabatan-jabatan penting di birokrasi yang membuat keborosan anggaran seperti kata Prof Eko tadi. Nah itu seperti apa? Karena kayaknya itu kita berat nih kalau yang di bawah masih junior, terus seperti apa ininya agak susah kayak itu. Terus saya menganalogikan virus saya sebut virus reformasi birokrasi, itu virus birokrasi itu seperti virus corona. Jadi virus corona aja ada yang versi 2019 kan terbaru. Nah demikian juga dengan virus birokrasi ini, jadi dia semakin kita punya model yang canggih, semakin canggih juga virusnya gitu. Jadi kalau zaman dulu mungkin dia cuma ada tanduknya satu, sekarang tanduknya jadi lebih bisa menempel ke tubuh birokrasi. Jadi dia udah memahami, oh kalau seperti ini berarti ini. Mungkin saya setuju transformasi digital kata Prof Eko tadi, bahwa mungkin kita perlu membuat semuanya jadi digital, khususnya fungsi-fungsi administrasi. Jadi biarkan saja komputer yang menjawab siapa yang pantas menjadi apa di pemerintahan. Jadi ya itu secara kuantitatifnya, secara kualitatifnya mungkin kita ada asesmen wawancara kepada para pemimpin yang akan duduk di pemerintahan tersebut. Baik, terima kasih Mbak Ayu, poinnya sudah ditangkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang terakhir, oh ya, silakan Mas. Mau singkat saja Mas ya. Oke, saya Alexander dari Pascapia, ASN juga kebetulan. Saya mau menyambungkan dari Prof Hora dan Prof Eko. Jadi di PNS sekarang itu cukup banyak orang bekas swasta, sudah kerja 2, 3, 4, 5 tahun dan punya mindset transformasi swasta, masuk ke birokrasi. Tapi begitu masuk ke birokrasi, hilang semuanya. Kayak saya dulu 5 tahun di satu perusahaan yang tadi ada logonya di presentasi Prof Hora. Ketika masuk jadi sekarang remah-remah birokrasi, hilang gitu apapun yang sudah saya dapatkan dari swasta. Bisa nggak sih, apakah ada ide atau bagaimana dari Bapak sekalian untuk memberdayakan potensi ini, potensi orang-orang yang sebenarnya sudah dibentuk di swasta dengan kompetensi yang cukup memadai sebenarnya, dan dia bisa berdaya di birokrasi. Kira-kira itu aja Pak. Makasih. Baik, terima kasih atas 3 pertanyaan. Pak Budi ya tadi pertama. Pak James, maaf. Pak James tadi. Jauh ya James dengan Budi ya. Oke. Bapak, biar Bapak nggak terlalu serius. Kemudian ada dari Mbak Ayu, ya Mbak Ayu dari LIPI, ini juga kawan di AKI. Kemudian yang terakhir dari Pak Alex, mungkin saya berikan kesempatan pertama dulu. Kalau Pak Hora ada yang ingin ditanggapi, silakan Prof. Terima kasih. Maaf nih karena saya
bentar lagi harus pergi. Mungkin langsung aja menjawab Pak. Kebetulan di beberapa proyek yang yang pertama mungkin kita juga banyak lihat Pak, kayak misalnya biro reformasi di universitas. Kan kita banyak melihat dosen yang dikirim ke luar negeri dan diharapkan kembali membawa perubahan. Ternyata akhirnya tidak bisa membawakan perubahan. Akhirnya cuma menjadi kerjanya cuma ngomel aja. Waktu saya kuliah seperti ini, sekarang nggak bisa. Padahal diharapkan saya dengan dikirim ke negara mana, kalau balik bisa membawa perubahan. Tapi kenyataannya sebagian besar tidak di sananya. Nah, hal ini agak mirip juga. Pertanyaannya adalah nantinya bagaimana satu orang bisa membawakan suatu perubahan terhadap suatu organisasi yang begitu besar. Untuk saya mungkin ada dua hal yang biasanya, dua contoh yang best practice mungkin yang pernah saya kerjakan. Yang pertama kita perlu bermain dengan jumlah. Di sini saya ingat waktu itu saya pernah bantu Pak Arif Yahya di Telkom untuk program Global Talent-nya dia. Yang waktu itu beliau dengan sangat berambisi, dia bilang saya harus kirim 1.000 orang dalam 1 tahun ke luar negeri dan nanti mereka kembali. Ini baru akan bisa membawa suatu perubahan pada Telkom. Yang mana salah satu argumentasi beliau waktu itu, kenapa angkanya 1.000? Karena kalau angkanya ini terlalu dikit, tidak mungkin bisa membuat suatu perubahan yang signifikan terhadap organisasi itu. Dan angka yang besar dalam waktu yang singkat, sewaktu dia kembali, baru bisa membuat suatu perubahan. Kita dengar juga cerita yang sama waktu Pak Yonan mau membuat suatu perubahan di KAI. Berapa ribu karyawan yang dia kirim ke Cina untuk studi banding. Dan jumlahnya itu besar. Waktunya ini harus dalam waktu yang cukup singkat karena ini kirim kembali. Ini sementara ini juga kita sedang kerjakan di Pertamina dengan jumlah 120 cukup besar, orang-orang yang di posisi yang cukup signifikan. Yang satu lagi yang kita pernah kerjakan juga, ini proyek global yang kita pernah kerjakan untuk membuat suatu perubahan yang signifikan. Perubahannya biasanya kita mulainya dengan top down. Sebabnya kalau yang masuk itu adalah di level menengah atau level bawah, itu kayaknya nggak mungkin bisa membuat suatu perubahan. Top down dalam artian kita membuat suatu perubahan budaya leadership, yang mana trainingnya itu benar-benar dimulai dari C-level. CEO ke bawah semuanya ini dilatih dengan suatu pemahaman yang sama. Kemudian dalam kurun waktu yang sangat singkat. Jadi permainannya juga seperti itu. Pelatihan top down, jumlah yang sangat besar yang dikerjakan di sana. Di sini baru suatu perubahan itu mungkin bisa menjanjikan. Kalau kita lakukan perubahan yang dilakukan di family business, kalau di family business kita tidak bermain di jumlah, tapi yang paling kritikal biasanya adalah komitmen dan perubahan paradigm dari owner. Yang mana perubahan mindsetnya owner itu akan membutuhkan diskusi berbulan-bulan dan bermalam-malam biasanya sampai dia benar-benar ngerti. Karena menjalankan bukan berarti benar-benar convince, apalagi sampai semacam perubahan paradigma. Jadi ada beberapa best practice, tapi memang kalau hanya mengharapkan dengan jumlah dan sesuatu yang semacam random, kemungkinannya kecil ya bisa ada suatu perubahan. Itu aja. Terima kasih Prof. Nora. Bapak Ibu, yang kedua nanti akan dijawabnya oleh Pak Azwar, karena tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang juga memang sebetulnya yang bisa ditanyakan ke Prof. Eko, tapi bisa juga dijawab oleh Pak Azwar. Silakan. Izin Prof. Pertama, saya tadi lupa mengapresiasi karya Pak Eko karena kita sampai waktu. Jadi apa yang Bapak udah presisi luar biasa, tinggal menambah-nambah underline di depan. Kalau tadi beliau menyampaikan 2 sisi mata uang, kita ini ada tiga lingkaran. Lingkaran pertama adalah leader yang punya integritas, reforms, visioner, dan berani. Itu syarat pertama. Kemudian kita punya sistem, bisnis prosesnya benar, agile, dan berdasarkan kinerja, orientasi kinerja. Baru yang ketiga, ASN-nya sendiri atau awaknya yang punya nilai pribadi yang kuat, kemampuan yang tinggi, dan keberanian moral untuk tidak korupsi atau tidak bias. Nah, 3 lingkaran inilah kita kelola sebenarnya untuk suatu perubahan. Jadi Prof, saya bawa 3 model ini. Kemudian ada
daerah ada kementerian lembaga yang besar seperti Kemdagri, ada yang kecil. Daerah ada provinsi yang cuma 800.000, ada yang 40 juta. Kabupaten juga begitu, ada yang 3 juta, ada yang cuma 30.000. Jadi beragam sekali. Dan penyakit ini nggak sama di semua tempat. Ada daerah yang sudah bagus kementeriannya, bisnis proses sudah bagus, kemudian individu sudah baik, dapat menteri dari partai politik, suruh cari duit. Dia nggak bisa masuk ke bawah lagi, tapi tidak secepat sebelumnya. Ada pemimpin yang bagus masuk satu kementerian, pegawainya masih pensiun. Jadi memang tidak sama. Jadi tidak ada resep yang sama untuk semua pasien yang berbeda-beda ini. Jadi tugas kita, Prof. Eko, itu kajian mendalam untuk setiap, walaupun ada penyakit umum, tapi kita harus cari yang spesifik. Saya kira itu pendekatannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Azwar. Tadi Bapak, Ibu, kalau ingat ada satu pertanyaan tadi yang sebetulnya diadresnya secara spesifik kepada Prof. Haula. Nah ini saya ingin memberikan kesempatan kepada Prof. Haula untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan tersebut, Prof. Mungkin secara singkat saja. Ya, baik Pak, itu yang disebut dengan tadi fenomena tadi base erosion and profit shifting, itu masalah di seluruh dunia, terlebih di Indonesia. Komitmen kita yang terkait dengan base erosion and profit shifting itu memang belum terlalu kuat. Nah sehingga tadi saya kata investasi diundang dengan begitu banyak tadi insentif gitu ya, tetapi lupa memastikan atau menjamin yang sudah ada ini supaya tadi tetap berlangsung. Jadi keberlangsungannya kurang diperhatikan. Akhirnya apa? Kebijakan pajak itu justru tidak menciptakan level playing field yang sama terhadap tadi yang di dalam negeri. Artinya keberpihakan terhadap pemain yang di dalam negeri itu juga kan seharusnya diperhatikan. Saya bisa memahami Pak, karena itu juga banyak kami melakukan tadi riset, itu termasuk riset saya. Ya kenapa tadi didorong betul gitu untuk tadi betul-betul yang namanya BEPS action itu dilaksanakan, karena yang seperti tadi Bapak katakan ya, itu industri pers itu mengalami justru ketidakadilan. Kenapa? Karena Bapak ada di sini, Bapak yang tadi dikenakan pajak gitu ya, sementara yang tadi pemain-pemain dari luar misalkan ya, termasuk bukan hanya tadi Google maupun yang lain-lain ya, yang mereka tuh istilahnya digital ekonomi, termasuk tadi masalah over the top OTP gitu ya, itu juga sama gitu. Ini kok mau seperti apa perlakuan terhadap mereka ini yang yang benar-benar harus dipecahkan bersama ya. Tidak cukup dari hanya sisi perpajakannya, tetapi juga dari sisi IT-nya. Yang tadi saya sampaikan waktu saya diundang di Wantikna, saya juga baru tahu gitu, ternyata mereka itu juga bahkan menggerus operator seluler di Indonesia gitu. Jadi ini menjadi persoalan bersama, tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kebijakan pajak itu bisa melakukan tadi terobosan dari segi kebijakan. India aja bisa Pak bikin model yang menjadi berbeda pemajakannya dengan dengan pakem yang ada gitu ya. UK juga gitu, Australia juga. Nah di sini tentu saja ya kita harus juga punya keberanian, keberanian untuk tadi bersungguh-sungguh untuk memajak ini, karena kalau tidak justru tadi ke rakyat sendiri ketidakadilan itu diciptakan. Nah itu yang diinginkan ya, seperti itu. Terus kemudian tadi Mas Arief, saya apresiasi salah satunya untuk buku ini termasuk yang mau bicara mengenai otonomi otoritas penerimaan negara, yaitu sebenarnya sejalan dengan waktu pengukuhan guru besar Ibu ya, bahwa memang harus menjadi dijadikan satu. Sekarang DJBC dengan DJP aja kan nggak ngobrol gitu, meskipun katanya udah ada program sinergi, faktanya di lapangan bagaimana gitu. Jadi dengan dia tadi menjadi benar-benar satu ibu atau ya satu lembaga pokoknya ya, itu artinya ya nggak usah lagi dipaksakan sinergi itu, karena tadi udah satu lembaga tersendiri. Demikian, ini nanti kita bisa diskusi lagi Pak lebih detailnya. Terima kasih banyak Prof. Haula. Bapak Ibu sekalian, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12 hampir 25 ya.
Nah, karena saya tadi sudah sampaikan saya tidak ingin bikin Bapak Ibu gerah, jadi saya di sini di tengah-tengah dari para pakar, saya merasa tidak tepat untuk memberikan closing remarks, sehingga saya ingin minta satu orang yang ada di sini, yaitu Prof. Eko, untuk memberikan semacam atau sebuah closing remarks, Prof, mungkin untuk diskusi kita pada pagi sampai dengan siang hari ini. Remarknya, perubahan membutuhkan pemimpin ya. Tadi Pak Hora, saya juga menekankan pentingnya kepemimpinan dalam perubahan. Demikian juga di perpajakan, saya pikir butuh komitmen kepemimpinan dan kolektif leadership juga penting. Jadi tidak hanya dimiliki oleh presiden, tapi juga para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, dan juga saya pikir di BUD juga begitu ya, di perusahaan-perusahaan. Ya, saya pikir itu ya yang paling penting. Saya usul sih kalau mau melakukan perombakan besar-besaran ya. Batas usia pensiun di pegawai negeri sipil itu dibatasin aja misalnya 45 tahun ya. Jadi saya usul ini. Kalau mau memotong generasi bagus banget. Singapura itu kan cuma digerakkan oleh 300 elit, tapi ya kita kesana ke Civil Service College. Singapura itu hanya digerakkan oleh 300 elit birokrasi mereka, dan mereka punya sistem karir itu sampai 21 tahun bekerja. Jadi kalau orang direkrut menjadi PNS itu usia kira-kira 21-22 plus 21 tahun, maka usia 45 mereka harus jadi direktur. Nah kalau nggak jadi direktur, mereka keluar dari birokrasi karena memberi kesempatan kepada anak-anak muda untuk masuk ke jabatan-jabatan yang lebih tinggi itu. Nah kalau karena susah, karena virusnya itu nggak bisa berhenti. Tadi Mas Alex, dari swasta itu sudah dibuka swasta ya, P3K atau perjanjian pegawai dengan perjanjian kerja maupun untuk jabatan pimpinan tinggi itu sebenarnya dibuka untuk swasta. Tapi mereka begitu masuk ke birokrasi, ketularan penyakitnya, menular. Ya, penyakit birokrasi itu kan menular. Orang yang sehat begitu masuk birokrasi langsung ketularan, lemes. Nah, jadi saya usulkan kalau Pak Presiden mau punya gebrakan baru ya sudah, mereka-mereka yang tidak berprestasi itu ya usia 45 tahun sudah pensiun aja. Nah, dibuat talent pool manajemen nasional, itu pasukan elitnya yang bisa digerakkan dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah mungkin itu baru cesplon ini. Kira-kira gitulah reform yang agak sedikit radikal. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Bapak Ibu mau bergabung dengan saya memberikan aplaus yang paling meriah untuk para pembicara dan penasihat pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, satu hal yang pasti itu adalah perubahan. Yang kedua adalah perpisahan. Hari ini kita akan melihat dua hal tersebut. Yang pertama perubahan, kita nggak tahu bagaimana hasilnya, tapi kita pasti akan menjalani hal tersebut. Perpisahan yang tidak pasti itu adalah apakah kenangan yang ada pada pagi hari ini akan tetap tersimpan dalam memori Bapak Ibu sekalian. Itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyerahan plakat kepada para pembicara.